Di dalam surat Al-Fajr Allah menyatakan dengan 4 sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal Fajr. Al-Fajr itu dimaknai 2 hal dari sisi makna. Yang pertama adalah Al-Fajr itu cahaya yang datang setelah kegelapan. Maksudnya adalah Allah memberikan kebahagiaan kepada Nabi bahwa dakwah Nabi di kota Makkah di awal-awal itu penuh dengan kegelapan, maka Allah memberikan jaminan Al-Fajr, Allah akan berikan cahaya itu. Dalam konteks fikihnya, Al-Fajr itu memiliki 2 makna. Yang pertama artinya adalah sholat sunnah qabliyah Al-Fajri, yang kedua adalah subuh itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, sholat sunnah qabliyah itu khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa layalin asyar, malam-malam 10. Apakah malam-malam 10 itu? Malam-malam 10 itu digambarkan oleh para ulama adalah asyrul awakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam konteks jahiliyah adalah bahwa Allah bersumpah kepada orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW, seolah Allah mengatakan malam-malam itu artinya malam-malam Hijriah, di mana setiap malam Hijriah itu berawal dari kegelapan sampai malam ke-10 Hijriah akan merangkak terang demi terang sampai pada puncaknya di bulan tanggal 15 Hijriah itu sendiri akan penuh purnamanya. Bahwa itu gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-Islam itu Allah akan berikan cahaya. Yang keempat, wasyafa'i wal watar, Allah akan berikan syafa'. Syafa' itu artinya genap, ya. Syafa' itu artinya genap. Karena syafa' itu genap diartikan oleh para mufassir dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah itu ada genap, berpasang-pasangan, malam dan siang, laki-laki, perempuan, dan itu berpasang-pasangan. Allah bersumpah atas makhluk wal watar dan witir. Witir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks fikihnya, asy-syafa' itu adalah sholat witir. Syafa' itu kan genap, al-watar itu artinya adalah ganjil. Jadi kalau sholat witir itu kan 3, 5, 9. Kalau 3, orang melakukan 3 witir, berarti ada yang langsung 1 salam dalam witir 3 itu. Ada yang melakukannya 2, 1, 2 dan 1. Pertanyaannya, kalau panjenengan sholat 2, 1, yang 2 tadi niatnya apa? Sholat apa? Kan 3 ya? 3 kan 2 rakaat salam, setelah itu 1 salam. Yang 2 ini niatnya apa? Maka yang 2 ini adalah niatnya sholat syafa'. Nawaitu sholat asy-syafa'i ma'al witri lillahi ta'ala. Maka namanya sholat syafa', tapi dia bagian daripada witir itu sendiri. Jadi wasyafa'i wal watar, wasyafa'i wal watar. Jadi kalau kita sholat witir, jadi orang-orang yang disebut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu orang yang jagain sholat sunnah qabliyah, orang yang jagain sholat subuh, yang jagain malam terakhir di bulan Ramadannya, yang menjagain witirnya, yang menjaga witirnya. Jadi kalau panjenengan sholat tarawih witir, kalau 9 itu kan tidak mungkin dilakukan dengan 3-3. Karena apa? Karena 3, 9.
Witirnya mana? Mestinya dilakukan dengan 2, 2, 2, 2, 8 tambah 1 baru 9. Maka yang 2 tadi itu namanya sholat syafa'. Asy-syaf'i wal watar. Nah, kalau sudah sholat tarawih, setelah sholat tarawih witir malamnya tidak witir lagi, karena tidak ada witir dalam satu malam. Lalu bagaimana kalau Pak Digno disuruh karena sudah imami di sholat tarawih itu witir gitu ya, karena malam harinya ternyata ditunjuk sama jamaah untuk imami sholat tahajud, padahal beliau tadi sudah sholat witir. Gimana caranya? Ini khusus untuk imam, bukan untuk makmum. Khusus untuk imam, Pak Digno cukup menambahkan 1 rakaat untuk menggenapkan yang witir tadi, sehingga tidak witir lagi, yaitu genap. Karena kan 3 tadi, tambah 1 jadi 4. Maka batallah witirnya Pak Digno yang tadi ketika tarawih. Maka beliau boleh witir bersama jamaah ketika sholat tahajud. Wasyaf'i wal watar, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasar. Dan malam itu akan digulung. Apa yang maksudnya malam itu? Malam itu maksudnya adalah tahajud kita. Kemarin maghrib saya dijetis, ditanya oleh seorang jamaah itu begini, Ustaz, saya itu di bulan Ramadan ini qiyamnya hanya tarawih saja. Jadi malam hari itu saya hanya baca Al-Quran. Terus saya bertanya, kalau panjenengan didekati sama Allah dan cara Allah mendekati seseorang itu yang paling dekat adalah sholat, apakah jenengan mau meninggalkan sholat tahajud? Oh tidak, katanya. Karena sholat itu Pak, sholat itu memiliki 5 hal. Sholat itu, yang pertama, di dalamnya ada tasmi', di dalamnya ada mendengar. Ya, ketika panjenengan melafalkan, sebenarnya jenengan mendengar. Yang kedua, di dalamnya ada tilawah, membaca. Betul? Di dalamnya ada tilawah. Setelahnya di dalamnya ada tahfidz, menghafal. Insya Allah salat kita semua yang menghafal, tidak ada yang tidak menghafal. Di dalamnya ada tadabbur, ini yang sudah pernah tadabbur. Di dalamnya ada tadabbur dan di dalamnya ada amal 5. Bukankah sholat itu amal? Sholat itu amal 5 hal. Kalau kita hanya baca Al-Quran di luar sholat, maka kita hanya dapat tasmi, tilawah, tahfidz tidak. Tahfidz tidak. Maka satu lagi yang terpenting ketika sholat adalah waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud kita. Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma ja'al lisani nuran. Ya Allah, jadikan lisanku ini bercahaya, wa qalbi nuran, dan hatiku ini bercahaya. Maka Allah menyatakan, Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Masya Allah, semoga 4 hal ini kita bisa jaga. Apa tadi? Sholat sunnah, qabliyah subuh, yang kedua subuh. Jadi kalau orang sudah jagain subuh, berarti 4 sholat berikutnya insya Allah terjaga. Kalau orang sudah jagain subuhnya, itu masya Allah, zuhur, asar, maghrib, isya itu lewat, mesti terjaga. Yang kedua adalah walayalin asyar, dan malam-malam 10 atau
disebut dengan 10 Zulhijjah, dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan walayat dan asyar itu mulai awal bulan Hijriah gelap sampai nanti terang-terangnya 13, 14, 15 Hijriah yang kita sebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa? Terangnya rembulan ketika itu. Maka orang-orang yang puasa Ayyamul Bid maka digolongkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, indahnya kalimat ini. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan Allah ridho. Kata kuncinya Allah ridho. Kita ini kan amal ibadah kita ini kan tidak bisa ditukar dengan surga. Wong kita ya sholatnya ya gitu-gitu aja gitu ya, ngajinya ya gitu-gitu aja. Apa bisa ditukar dengan ngaji, sholat kita itu surga? Tidak bisa, Pak. Hanya karena ridho Allah. Coba kita sholat subuh tadi, di mana letak ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala? Di poin mana? Di rakaat yang mana? Di bacaan yang mana? Kita tidak tahu. Maka kita mengambil keseluruhannya. Bisa saja Pak Dino tadi sedang sujud, Subhana Rabbiyal A'la, berikan oleh Allah cahaya yang luar biasa, ridhonya saat itu. Pada kalimat yang mana tidak tahu kita, apakah Subhana Rabbi atau Al-A'la, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah sudah ridho Pak, lewat semuanya surga, surga, surga. Maka kalau ada kesempatan untuk sujud, sujudlah. Karena ada orang-orang yang mati tidak sempat untuk sujud, untuk minta kembali sujud. Jadi orang-orang yang sudah ada di barzakh sana Pak, itu minta kembali ke dunia. Wasyaf'i wal watar, jagain sholat witir. Ya, yang terakhir adalah walayali idza yasar. Jangan lupa walaupun 2 rakaat sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjatna filatan lak asa an yab'asaka maqaman mahmuda. Luar biasa sholat tahajud. Semoga di bulan Ramadan ini kita konsisten, terlatih. Insya Allah di luar bulan Ramadan juga konsisten. Jangan sampai nuzul Quran hanya di 17 Ramadan, turun dari Rabu tanggal 18 naik lagi, tahun depan baru turun lagi. Semoga tidak dijamaah di sini. Semoga konsisten selalu memegang Al-Quran ini. Ada orang Pak, gurunya Syekh Ali Jum'ah, dia itu sudah 40 tahun tidak pernah memegang mushaf Al-Quran ini. Tidak pernah memegang Al-Quran 40 tahun karena dia hafal. Jadi kalau murid-muridnya itu setoran Al-Quran 10 orang, itu beliau hanya mendengar, tahu dia salah yang mana itu. Tidak hanya salah sekali, 2 kali salah dari satu, padahal 10 orang setoran. Dia menggambarkan Al-Quran itu hanya baginya hanya 1 garis. Dan 40 tahun belum pernah memegang mushaf Quran. Kita benar-benar gak pernah pegang mushaf Quran. Semoga tidak ya Pak. Semoga konsisten kita pegang Al-Quran. Ada orang yang merindukan Al-Quran ini, mushaf begini ini. Ya, Syekh Mursi, Presiden Mesir yang akhirnya dipenjarakan dan akhirnya ditembak mati itu minta dikirimkan sama istrinya mushaf. Kenapa? Karena sudah lama tidak pegang mushaf. Kenapa? Karena dari umur 5 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Semoga itu menjadi motivasi bagi kita. Tapi saya sudah berumur, tidak apa-apa. Yang penting niat ya. Yang penting niat. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.